Aduh, apa ya? tolong aku terjebak. Tolong, ada yang mendengar aku tidak ini? Aku mendengar, tapi kamu siapa? Aku- Kamu ada di mana sih? Aku si Raja Hutan. Di mana? Aku di balik pohon. Aduh, kamu singa kenapa? Iya, kakiku terjepit oleh batang pohon. Kaki kamu luka ya? Iya. Kalau begitu kamu harus diobati. Iya, maukah kamu membantu aku? Mau dong, kita kan harus saling tolong menolong. Wah. Sini aku obatin. Iya, kamu baik sekali. Kamu tidak takut dengan aku ya. Iya, karena kamu kan juga makhluk ciptaan Allah. Wah, Oke, aku akan menolong kamu. iya, baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dalam merawat percakapan di ruang menulis dan stay tune terus di Senyawa TV. Ingin tahu kelanjutan kisah dari dongeng tersebut? Nah, kawan-kawan tetap live ya di Senyawa TV. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu. Bintang tamu untuk kali ini, wah luar biasa. Seorang gadis muda yang punya bakat dan talent yang baik. Nah, tema kita kali ini adalah dongeng membentuk karakter anak. Nah, kita kenalan yuk dengan bintang tamu kita. Assalamualaikum Kak Putri. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi. terima kasih ya atas waktu dan kesempatannya sudah datang kemari. Nah, tema kita kan tentang dongeng membentuk karakter anak. Ini seru sekali ya kan Kak Putri. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, saya ingin tanya gitu kan, yang pasti Kak Putri itu kan punya dasar gitu. Apa sih yang mendasari Kak Putri itu minat dengan dongeng? Ya, jadi Kak Putri itu kenal dongeng sudah dari tahun 2011. Itu sudah kenal dongeng. Iya. Karena Kak Putri sendiri adalah seorang guru, guru anak usia dini. Oh, oke, Ya, oke. nah, jadi apa yang mendasari Kak Putri mau mendongeng dan juga mau menjadi seorang pendongeng? Itu karena Kak Putri melihat karakter anak-anak zaman sekarang, yang dimana mereka itu sangat sulit untuk menerima nasihat ketika nasihat itu dapat disampaikan secara langsung. Namun melalui dongeng dengan kita bercerita, anak itu lebih mudah memahami setiap pesan moral yang mau kita sampaikan. Karena pada dasarnya anak-anak itu tidak mau diguruin. Jadi ketika dengan dongeng itu mereka tidak akan merasa, oh ini aku sedang dinasehati, sedang diajarin seperti itu. Sehingga itu membuat Kak Putri sangat tertarik dengan mendongeng, dan itu Kak Putri gunakan untuk menanamkan nilai karakter pada anak. Nah, dalam dongeng itu kan ada tokoh-tokohnya gitu kan, atau orang gitu. Siapa sih yang tokoh menjadi inspirasi Kak Putri dalam mendongeng? Pasti kan ada. Ya saya belajar dari tokoh ini gitu. Wah, tokoh ini kayaknya mengasihkan gitu. Jadi menginspirasi gitu. Siapa aja gitu. Ya, jadi yang menjadi inspirasi Kak Putri Iya, mendongeng itu adalah Kak Awam Prakoso. Kak Awam Prakoso. Jadi beliau adalah founder dari Kampung Dongeng Indonesia. Wah. Jadi beliau adalah pendiri dari Kampung Dongeng, sehingga alhamdulillah akhirnya di Binjai itu terbentuklah juga Kampung Dongeng. Jadi bagaimana Kak Putri ngeliat Kak Awam itu mendongeng itu bukan hanya untuk orang lain gitu. Sebenarnya dongeng itu untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Oh, itu awalnya ya. Jadi Iya. beliau mendirikan Kampung Dongeng itu tahun 2009. Dimana awalnya itu beliau juga dongeng itu dianggap suatu hal yang tidak penting untuk dilakukan seperti itu. Namun Iya, beliau punya semangat bagaimana mengubah karakter anak, dan saya melihat sendiri bagaimana anak-anaknya 3 orang, laki-laki semuanya dibesarkan oleh dongeng. Dan masya Allah sekarang itu anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang luar biasa, mandiri, bahkan masih kuliah sudah berpenghasilan. Bahkan bukan masih kuliah, masih SMA itu sudah berpenghasilan, dan masya Allah gitu dari dongeng tersebut. Gitu. Nah, dalam di sini kan Kak Putri tidak hanya mendongeng gitu yang saya tahu, dan Kak Putri juga mengajari anak-anak mendongeng gitu. Benar. Nah, bagaimana sih cara Kak Putri itu membentuk karakter anak tuh dalam mendongeng gitu? Kemudian menentukan, oh anak ini punya bakat nih mendongeng gitu. Apakah memang semua anak itu punya bakat gitu? Nah, jadi pada dasarnya dongeng itu adalah suatu bakat yang tidak bisa dipaksakan untuk semua orang bisa melakukannya. Jadi memang kembali lagi itu bakat seseorang. Ketika dia punya talent itu, dia punya bakat itu, dia kembangkan, maka dia bisa jadi seorang pendongeng. Nah, kalau Kak Putri sendiri, bagaimana cara menanamkan nilai karakter? Dengan
mengkonsep cerita tersebut sesuai dengan nilai karakter yang mau kita tanamkan. Jadi cerita yang mau kita sampaikan itu benar-benar kita tulis terlebih dahulu. Kita salin dulu narasinya, alur ceritanya seperti apa, dan nilai karakter apa sih yang mau kita sampaikan gitu. Jadi setiap dongeng tidak sama nilai karakter yang mau kita sampaikan gitu. Terus bagaimana mengetahui ini anak punya bakat. Jadi kalau di Kak Putri, alhamdulillah Kak Putri itu sudah mengajarkan, artinya mementorin ya beberapa anak, dan alhamdulillah sudah sampai ke tingkat nasional. Luar biasa. Jadi ada beberapa dari Binjai itu ada 2 orang yang sudah sampai tingkat nasional, dan salah satunya itu adalah anak murid TK. Kira-kira siapa itu? Mana tahu kan ada yang kenal nih kawan-kawan sekalian. Itu Sufi Sahara, anaknya Sufi. ya, orang tuanya juga guru, pengawas di SD. Oh, anak Bu Ida dari Tonga. Ibu Ida Tonga luar biasa ya. Saya tahu, saya kenal kemarin itu. Ada jadi bintang tamu juga di podcast kita. Jadi Sufi itu cara kita mengetahui anak ini bisa dibuat menjadi seorang pendongeng adalah yang pertama, ketertarikan dia terhadap cerita. Yang kedua, bagaimana dia senang bercerita. Jadi artinya setiap anak yang memiliki kemampuan linguistiknya bagus, itu biasanya adalah talent untuk menjadi seorang pendongeng. Public speaking seperti itu. Jadi di awal itu Kak Putri lihat seperti itu. Jadi ketika kita lihat linguistiknya sangat bagus, mudah bergaul, pede, nah itu satu modal untuk anak ini bisa loh jadi seorang pendongeng. Itu dia awalnya, sehingga ketika kita latih, kita dukung dia, kita bina dia, alhamdulillah jadi seperti itu. Nah, kan Kak Putri ini ada mengajarkan dongeng, kemudian mendongeng. Ada nggak ketika Kak Putri itu mendongeng, ada antusias, saya pengen belajar nih, anak-anak SD biasa gitu, ada nggak gitu mereka, Bu saya ingin belajar, Kak saya ingin belajar, ya, ada nggak? Kak Putri sendiri sudah buat program belajar mendongeng itu kita sebelum pandemi kita buat itu di perpustakaan, di kantor dinas perpustakaan Kota Binjai, itu kita buat beberapa kali pelatihan mendongeng untuk anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, baik anak-anak maupun orang dewasa, orang tua juga itu sangat antusias sekali untuk mengikuti program tersebut seperti itu. Jadi memang kalau saya mengatakan sih sangat banyak banget manfaat dari mendongeng, terutama bagi orang tua dan juga guru. Kan masih banyak yang belum tahu. Mungkin saya juga baru kenal gitu kan, baru tahu. Mungkin dengan adanya kegiatan podcast seperti ini, itu mungkin bagi yang menonton, mungkin ada guru dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih caranya supaya bisa bekerja sama gitu nantinya kan, mengundang Kak Putri untuk kegiatan di sekolahan ataupun di taman kanak-kanak gitu? Ya, bisa melalui Facebook kita, Instagram kita, ada Kado Binjai. Jadi Kado itu adalah singkatan dari Kampung Dongeng. Jadi kalau kita ngetik di Facebook ataupun IG, itu Kado itu akan banyak sekali kado-kado di Indonesia gitu. Jadi kalau untuk di Binjai sendiri namanya Kado Binjai. Jadi teman-teman bisa follow, bisa nanti messenger atau di WA nomornya 0852 755 3666. Iya. Gitu. Nah, tuh kawan-kawan, mana tahu ada yang tertarik atau Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di sana ingin belajar dongeng, karena tadi sudah dijelaskan ya kan, mendongeng itu penting bukan hanya untuk anak tapi bagi orang tua. Iya, karena banyak manfaatnya. Mungkin nanti kita akan bahas terus ya kan Kak Putri. Nah, tadi Kak Putri teknik bagaimana mengajarkan kepada anak supaya dia cepat atau menguasai dalam berdongeng gitu. Nah, jadi ketika kita ingin mengajarkan dongeng sama anak, apalagi misalnya kita nih yang mau mendongeng untuk anak-anak kita. Kitanya dulu lah ya kan. Jadi artinya kan seperti yang kita tahu ya, janganlah engkau mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Artinya kita menyuruh anak untuk mendongeng. Gurunya sudah pernah mendongeng belum? Iya, gitu. Benar sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian yang merasa guru ya kan, dipaksa anaknya, ayo ikut dongeng, tapi gurunya juga belum bisa ya kan, belum mampu. Jadi kita dulu yang belajar, baru kita ajarkan sama anak-anak kita. Itu ilmu yang pertama sekali yang perlu dilakukan itu. Jadi beberapa sekolah itu yang mengundang Kak Putri untuk menjadi memberikan materi ya tentang teknik belajar mendongeng, itu ya gurunya dulu. Jadi kenapa gurunya, bukan muridnya? Karena ketika gurunya yang memahami teknik mendongeng itu bagaimana, siapapun muridnya dia akan mudah. Tapi kalau murid dia sudah tamat, selesai sudah semuanya. Seperti itu. Jadi guru dulu yang perlu memahami bagaimana sih cara mendongeng yang baik untuk anak seperti itu. Nah, itu juga mendongeng itu tidak bisa juga langsung bisa sekali, itu nggak bisa. Jadi Kak Putri sendiri itu mendongeng itu sekitar 2011. Jadi, 2011, wah udah lama ya Kak Putri. Itu eventnya lomba. Event. Jadi Kak Putri itu terbentuk
mendongeng itu awalnya karena paksaan ikut lomba. Karena ikut lomba dari sekolah ditunjuk mau nggak mau harus dong ikut lomba karena Iya, kan benar takutnya sekali. dimarahin gitu ya mau kepala Iya, sekolah. iya, ha. Jadi akhirnya ikut lomba. Namun terus ikut lomba sampai tahun 2014 itu akhirnya bertemu dengan komunitas Kampung Dongeng. Itu dilatih oleh mereka, dimentoring oleh mereka. Alhamdulillah tahun 2015 itu Kak Putri penasaran banget nih dengan teknik yang lebih lagi, kan kembali lagi kita guru tambah ilmu, Iya, benar. nggak puas dapatnya di Binjai. Ah. Akhirnya kita Kak Putri alhamdulillah ada rezeki itu ikut kegiatan Kampung Dongeng di Jakarta Tangsel, itu yang langsung dimentoring oleh Kak Awam Prakoso. Di situ baru ilmunya semakin lagi. Nah pulang dari situ baru terus mendongeng, barulah ketemu yang namanya karakter suara itu semua. Jadi dia nggak muncul tiba-tiba langsung, kok bisa suara ini ya, kok bisa suara ini, enggak gitu. Iya. Karena latihan. Nah, ya. membahas suara tadi kan Kak Iya. Putri, ada berapa suara yang bisa Kak Putri kuasain ini? Ya untuk suara binatang masih belajar juga ya. Jadi Ya kalau coba itu. Halo, nama kamu siapa? Nama aku Abid. Abid bisa bahasa apa aja Abid? Kalau aku sih bisanya ya bahasa seperti ini. Iya, kamu luar biasa ya Abid. iya benar sekali. Wah. Aku sudah tua. Gitu. Jadi kalau untuk bahasa manusia sendiri berarti bisa nguasain semua bahasa. Jadi sebenarnya kalau kita mendongeng itu kan tokoh ya. Iya, Jadi kalau tokoh. tokoh itu suaranya seperti itu Kak Putri bisa. Jadi itu terus sama suaranya suara kalau perempuan dia halo apa kabar selamat pagi semuanya. Gitu. Jadi itu suara tokoh. Jadi kalau suara binatang itu bisa menyerukan tuh seperti ini. Ya, jadi Luar biasa ya kan Kak Putri ini. Nah, Wah. jadi efek suara itu sangat mempengaruhi ketika kita mendongeng. Jadi anak-anak itu semakin senang. Jadi dongeng itu nggak datar saja. Iya. Nah, tadi ada yang menarik juga sih kan. Setiap ingin mendongeng, Kak Putri membuat konsep. Iya, Berarti benar. konsep dongengnya itu konsep sendiri. Nah, jadi kita ketika dongeng, jadi kembali lagi kan kita mendongeng ini kan literasi. Iya. Jadi ketika kita mau mendongeng otomatis dong pendongeng itu harus banyak baca juga, membaca cerita-cerita yang mau sesuai sama tema yang diminta Iya, oleh di kegiatan tersebut gitu. Jadi misalnya ceritanya Nabi. Gitu. Nah kita cari dulu apa inti dari Nabi ini, apa yang mau ditanamkan gitu. Baru kita cari kisahnya, baru kita konsep ceritanya gitu. Nah kalaupun misalnya hewan juga seperti itu. Gitu. Jadi dia kita baca dulu referensinya, bukunya, ceritanya, baru kita sampaikan seperti yang tadi bincang-bincang di awal tadi. Jadi dongeng itu bukan hafal mati gitu. Jadi jangan sampai kita para guru ya ketika mau ngajarkan anak mendongeng itu anaknya disuruh ngafal tuh isi teks itu semuanya. Iya. Karena Kak Putri beberapa kali bahkan di Binjai itu sejak tahun 2015 kalau nggak salah ya 15 itu sudah jadi juri dongeng sampai tahun 2019 kemarin, tahun 2020 karena pandemi dinas perpustakaan tidak ada membuat kegiatan. Nah itu kita selalu diharapkan anak-anak yang dia mendongeng itu membaca teks, titik komanya itu sesuai sama naskah yang diberikan sama Itu yang kita. terjadi Nah, kebanyakan. itu sebenarnya salah gitu, itu Iya. salah. Jadi mendongeng itu sama kayak kita nonton sebenarnya. Anak membaca dan dia menyampaikan kembali isi cerita itu sesuai dengan bahasa dia seperti itu, tapi sesuai dengan alur cerita yang ada di dalam kisah tersebut. Iya. Nah, oke, Bapak Ibu atau kawan-kawan semuanya, yang harus kita ingat yang tadi Kak Putri katakan bahwasannya ketika kita mengajarkan dongeng bukan menghafal mati tapi literasi, membaca. Baca, anak disuruh baca, kemudian dia menceritakan kembali apa yang dibacakannya. Jadi ingat ya, bukan hafal mati. Itu adalah konsep yang salah. Nah, oke, kita mau lihat aktivitas, ini ada tampilan video, aktivitas kegiatan dari Kak Putri ya. Oke, kawan-kawan, ini kita akan tampilkan aktivitas kegiatan dari Kak Putri dalam kegiatan mendongengnya. Oke. Oh, lagi muter.
Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui. Iya. Ku berharap meski berat kau tak merasa sendiri. Nah, tapi kalau kita ngomong nggak masuk ya? Nggak kedengaran ya? Telah berjuang menaklukkan Itu 4 sekolah hari-hari jadi satu kegiatan Oh, ini. 1000 berapa anak gitu dikumpulin. Biar ku Lagi anak murid. menemanimu membasuh lelahmu. Masih. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita, menangis pertama. 3, 2, 1. Oke, kawan-kawan, tadi adalah cuplikan dari kegiatan Kak Putri dalam mendongeng. Wah, luar biasa tadi ya kegiatannya. Mungkin nanti ke depannya dari kawan-kawan semuanya bisa mengundang Kak Putri untuk kegiatan mendongeng bagi Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah supaya aktivitas menjadi tambahan jam pelajaran. Dan kita tahu ya pada saat sekarang ini sebelum pandemik kegiatan mendongeng itu banyak sekali, tapi banyak sekolah-sekolah yang tidak bisa mengikuti. Kenapa? Itu tadi faktornya gurunya belum menguasai bagaimana cara mendongeng. Termasuk di sini juga saya akan belajar. Ya kan Kak Putri? Boleh, boleh. Iya. Nah Kak Putri tadi saya lihat tuh ada prestasi apa sih yang sudah pernah diraih Kak Putri gitu yang membanggakan gitu. Ya, alhamdulillah ada beberapa prestasi yang sudah Kak Putri raih selama menjadi pendongeng juga. Jadi sejak tadi seperti Kak Putri sampaikan sejak tahun 2011 sudah kenal dongeng dan eventnya itu udah lomba. Jadi tahun 2011 itu the first pertama mendongeng dan alhamdulillah itu dapat juara 1 lomba guru RA sekota Binjai. Iya. Baru tahun 2012 diutus dari Dinas Pendidikan Kota Binjai untuk mengikuti lomba di Balai Bahasa. Alhamdulillah itu mendapatkan juara 2. Baru akhirnya 2014 event lomba lagi di Binjai itu tuh guru PAUD-nya itu mendapat juara 1 untuk guru PAUD sekota Binjai. Baru tahun 2016 itu alhamdulillah Kak Putri terpilih menjadi perwakilan Sumatera Utara untuk guru apresiasi GTK PAUD dan Dikmas ke tingkat nasional itu di Palu kemarin. Baru tahun 2018 ya, 2018 itu alhamdulillah masuk menjadi 10 finalis Erlangga for Kids. Wah, Dari luar biasa. 200-an Iya. peserta itu Mungkin banyak lagi ya prestasi-prestasinya ya. Alhamdulillah. Iya. seperti itu. Nah, untuk mencapai semua itu kan pasti banyak ada usaha, kerja keras ya kan Kak Putri. Untuk di Kota Binjai sendiri seperti Kak Putri ada berapa orang sih? Ada berapa banyak gitu yang sudah terjun gitu? Nah, jadi sebenarnya seorang yang bisa mendongeng itu banyak. Jadi apalagi misalnya guru PAUD itu banyak sekali yang bisa mendongeng. Kembali ya, bisa mendongeng. Bisa ya? Bisa mendongeng. Iya, bisa mendongeng. Tapi terbiasa mendongeng itu yang dia kurang. Gitu. Jadi sehingga kalau kita di kampung dongeng punya slogannya sendiri dari Kak Awam itu bisa mendongeng itu biasa. Bisa mendongeng itu biasa. Tapi terbiasa mendongeng itu baru luar biasa. Iya, biasa mendongeng itu biasa. Bisa mendongeng. Bisa mendongeng itu biasa. Tapi terbiasa mendongeng itu baru luar biasa. Nah, oke, kalau gini ya, Kak Putri ini kan mendongeng. Kalau kayaknya nggak afdol ya kan, kalau memang Kak Putri hari ini nggak mendongeng. Jadi kita mau lihat Kak Putri mendongeng. Bagaimana nih Kak Putri? Oke, boleh. Oke, kawan-kawan, ini satu dongeng yang akan dibawakan oleh Kak Putri. Oke Kak Putri, dipersilakan. Halo, perkenalkan nama aku Abid. Ya, Abid, hari ini Kak Putri mau cerita loh. Oke Kak, mau cerita apa? Ya, hari ini Kak Putri mau cerita tentang seekor ayam jago. Kenapa Kak? Ya, suatu hari si ayam jago dia sedang bermain-main hingga dia bermainnya sangat jauh, Bit. Kayak gitu Kak? Iya, dan dia ketika bermain tidak bilang sama ibunya. Pasti ibunya kebingungan. Iya, si ayam jago bermain dengan semangatnya. Aku adalah ayam jago. Aku bermain-main dengan temanku. Dia mau kemana Kak? Dia bermain dengan teman-temannya. Ada temannya yang suaranya wak 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 wak. Mek. Ya, ada juga yang suaranya Harimau.
Iya, kan berteman juga. Nggak takut ya kak? Ya enggak dong, kan temannya. Nah, ternyata si Jago tidak sadar kalau waktunya sudah semakin sore dan matahari sudah mulai tenggelam dan dia ketakutan. Gimana ini? Aduh, aku nggak bisa pulang ini. Aduh, tolongin aku dong. Kasihan ya kak. Kasihan sekali dianya. Hingga akhirnya temannya melihat Bit. Siapa kak? Itu loh binatang yang dia di malam hari suka berkeliaran. Burung hantu ya kak? Iya, si burung hantu melihat. Wow, Jago, kamu kenapa? Aku tersesat, aku nggak bisa pulang. Kasihan sekali kamu. Kalau begitu, sini aku bantuin. Aku akan membawamu pulang menuju ke rumahmu. Terima kasih banyak. Dia senang sekali ya kak. Iya, makanya lain kali Abid kalau pulang main-main harus bilang dan jangan pulangnya ke sorean. Oke kak, kalian juga ya. Jangan pulang ke sorean. Sebelum matahari terbenam, harus sudah di rumah. Oke, tepuk tangan ya, luar biasa. Nah, tadi dongeng dibawakan oleh Kak Putri. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang saya ingin tanyakan. Mendongeng pada saat sekarang ini gitu kan sudah agak redup saya bilang gitu ya kan Kak Putri. Sudah kalau dulu saya sendiri ya, secara saya pribadi, ibu saya, nenek saya juga suka mendongeng. Setiap kadang kita duduk gitu kan, dia dongeng. Nah, ada pesan moral yang diberikan. Ingat dari cerita tadi apa yang bisa diambil. Tapi untuk saat sekarang ini banyak orang tua yang sudah tidak ada lagi mendongengkan anak-anaknya. Masih langka ya kan, jarang sekali gitu kan. Pasti anaknya apa dikasih gadget. Kadang kalau mau tidur pun dikasih gadget gitu. Kadang-kadang tidak dalam pengawasan gitu ya kan. Nah, yang ingin saya tanyakan gini kan, pesan sekaligus ya kan Bu, Kak Putri, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu yang di luar sana gitu yang dengan sibuk sendiri sudah tidak memperhatikan anak gitu kan. Yang kita tahu dari pembahasan tadi kita bahwasannya manfaat dongeng itu banyak sekali kan, bisa membentuk karakter anak tadi Kak Putri bilang. Nah, manfaat dongeng dalam membentuk karakter anak tuh bagaimana gitu? Nah, jadi buat ayah bunda yang melihat acara ini ya, manfaat dongeng itu sangat banyak sekali. Jadi salah satunya adalah menjalin kedekatan orang tua dan juga anak. Sehingga Kak Putri sendiri itu di sekolah, apalagi pemerintah itu sudah sangat-sangat mencanangkan untuk keluarga nih, ayo baca gitu ya, Gernas Baku ya kemarin ya. Benar, gitu. Gerakan masyarakat membaca buku gitu. Nah, jadi kita sebagai orang tua itu, ayo ayah bunda ceritakan anak. Jadi untuk mendongeng sendiri bagi orang tua, apalagi misalnya guru gitu ya, jangan berpikirnya mendongeng itu seperti para pendongeng gitu. Kayak Kak Putri harus, dongeng itu harus kayak Kak Putri ya, suaranya banyak, bisa meniru-niru. Gitu. Jadi intinya adalah kita mau membacakan buku sama anak. Jadi manfaatnya yang pertama tadi adalah menjalin kedekatan ya, hati ibu dan juga anak, apalagi ayah juga gitu. Terus yang kedua adalah membangun imajinasi anak. Membangun imajinasi anak. Tuh, jadi dengan mendongeng kita membangun imajinasi anak. Jadi ciri-ciri anak yang cerdas adalah ketika imajinasinya tergali dengan baik. Terus yang berikutnya adalah meningkatkan bahasa. Oh ya, melatih bahasa juga ya, meningkatkan, memperbanyak kosakata bahasa. Sekali. Jadi ketika kita mendongeng, kita masukkan istilah-istilah baru. Tapi kembali lagi, istilah tersebut harus disesuaikan dengan usia anaknya. Jadi jangan sampai anak PAUD dikasih istilah anak SD atau yang SMP gitu ya. Jadi itu mereka tidak akan ngerti. Jadi cara kita untuk menambah kosakatanya adalah dengan mendongeng hal-hal baru yang kita sampaikan sama anak itu. Jadi banyak juga anak murid Kak Putri itu di sekolah itu anak speech delay, lambat berbicara, kembali lagi akibat apa? Gadget. Jadi ada anak normal yang dia karena gadget jadinya ABK. Itu jadi ayah bunda hati-hati, jangan berpikir gadget itu adalah solusi untuk anak supaya tenang dan sebagainya gitu. Bahkan sebenarnya itu gadget itu bisa menjatuhkan anak tersebut gitu. Jadi itu bahasa anak. Terus apalagi banyak sekali manfaatnya juga, menjalin kedekatan tadi, menjalin kedekatan ya antara anak dan ibu ya. Ya, kosakatanya yang paling penting tadi akhlak.
Akhlak. Akhlak. Nah, kalau di Kak Putri sendiri sebagai guru PAUD itu sebagai media pembelajaran, metode pembelajaran mendongeng itu. Karena di dalam mendongeng itu 6 aspek kecerdasan itu bisa disampaikan. Apa aja itu Kak Ya, Putri? jadi yang pertama itu nilai agama dan moral. Nilai agama moral tadi kan akhlak. Jadi dalam dongeng itu kita bisa masukin doa-doa. Oh, Jadi iya. misalnya mau makan, tokohnya bilang, Aku mau makan, tapi doanya apa ya? nah, jadi anak-anak yang menjawab itu doanya apa Iya. gitu. Terus apalagi kognitifnya. Kognitif itu kan sangat penting untuk kecerdasan anak. Nah, Iya, dengan benar. mendongeng itu kita bisa meningkatkan kecerdasan kognitif Iya. anak. Terus sosial emosi. Jadi, Iya, benar. jadi anaknya tuh kadang-kadang tuh kalau Kak Putri dongeng tuh ngeliat anak-anak tuh ada yang emosi sendiri gitu, bahkan ada yang sampai berdiri gitu marah gitu karena tokoh. Jadi hal yang bisa kita lihat ketika kita mendongeng adalah bagaimana anak itu kalau imajinasinya masuk ke dalam cerita kita, dia tuh akan larut sama cerita kita sehingga apa yang kita sampaikan walaupun tidak ada medianya, tidak ada gambarnya misalnya atau tidak ada bonekanya, itu dia akan mengikutin alurnya gitu. Jadi misalnya kita bilang ada ayam, di mana ayamnya gitu. Dia sudah tergambar dia gitu, di sebelah mana, di posisi mana gitu. Jadi itu tadi sosial emosinya akan tergali. Terus apalagi fisik motoriknya. Karena dalam mendongeng itu, jadi kalau dibilang mendongeng itu capek nggak, Kak Putri capek banget karena dia seluruh tubuh ini dilakukan. Jadi ada 4 kemampuan yang harus kita gunakan. Salah satunya apa? Fisik, gerak tubuh. Jadi mendongeng itu nggak bisa cuma duduk diam, tapi harus ada gerakannya. Iya, ya. Gitu. Nah, Berbicara badannya itu ya, Kak Putri. Iya, tapi gerakan juga nggak boleh yang over. Gitu. Jadi misalnya si monyet manjat, ya nggak mungkin kita cari meja manjat, cari kursi manjat. Karena memang ada beberapa pendongeng seperti itu, Kak. Jadi ada pendongeng. Dia bermain fisik juga gitu. Iya. Jadi Kak Putri tuh pernah ada lihat gitu kan di event lomba sih memang ya. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya lompat, dia mencari tempat yang tinggi lalu lompat. Padahal sebenarnya kembali Tapi lagi. takutnya kan nanti anak mengikut. Iya, nah itu lagi. Karena kan kita membangun imajinasi. Jadi kita hanya mengatakan sama anak mau manjat gimana ya gitu, menggunakan apa, dan kita membuat tubuh kita seolah-olah seperti orang memanjat gitu. Terus juga ekspresi. Jadi kalau Kak Putri sendiri selalu mengatakan sama teman-teman itu kalau mau jadi pendongeng harus berani malu. Iya. Karena harus Berani jelek juga ya? Iya benar, itu malu ya. Jadi kalau jadi terkadang kalau Kak Putri sendiri nengok video hasil dongeng Kak Putri tuh kadang udah nanti aja gitu, gak pede. Tapi memang butuh juga kan dievaluasi gitu. Tapi nengok kok wajahnya kok kayak gini ya gitu. Apalagi ada teman kameramen Kak Putri tuh yang suka mengambil momen-momen ya kayak gitu yang ekspresinya seperti itu gitu. Jadi memang hal yang kayak gitu yang kita kalau Kak Putri pribadi selalu mengatakan kalau mendongeng putuskan satu urat malumu gitu. Setelah selesai sambung lagi seperti itu. Jadi kalau di depan anak-anak harus totalitas, nggak bisa setengah-setengah gitu. Jadi memang ekspresi itu harus bermain, suara juga, olah tubuhnya juga, sama olah bahasa. Jadi dalam mendongeng itu ada beberapa hal yang perlu dihindari. Yang pertama, jangan menggunakan bahasa-bahasa kasar. Jadi benar misalnya karena kan anak meniru ya. Ya gitu, bahasa kasar atau tindakan kriminal. Jadi Kak Putri itu sampai ada Kak Putri nggak tahu apakah itu dari pihak gurunya ada mensortir ketika lomba itu cerita tentang pangeran ya kalau nggak salah, itu pokoknya pisau itu menusuk lalu diputar-putar darahnya keluar. Imajinasi anak-anak kan pasti. Iya, dan itu sangat tragis dan itu tidak boleh. Itu tidak boleh gitu. Nah, juga kalau dongeng hindari yang namanya mistis. Walaupun kita tahu cerita-cerita kita kan banyak mistisnya ya, tapi kita harap itu di skip gitu, diganti dengan hal-hal yang lain. Misalnya kayak maling kundang kan kutukan. Nah, itu kita iniin bagaimana kita olah dia, intinya adalah harus berbakti sama orang tua seperti itu. Jadi kalau Kak Putri sendiri sering tuh habis kayak gitu masukkan ke hadisnya seperti itu. Jadi itu hal-hal yang harus dihindari. Terus juga hindarin kalau misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya menjatuhkan. Jadi kalau kita guru jangan sampai ini kita mau dongeng nih, ada anak yang bandel. Jadi nama tokohnya tokoh anak itu gitu kan. Jadi langsung kita bilang, dengarkan Ani gitu misalnya, ini kamu ini ya, itu nggak boleh. Jadi jangan mengguruin karena kita orang dewasa. Memojokkan si anak ya kan di depan teman-temannya. Ya, benar. Terus juga jangan bungkus dongeng itu seperti khutbah. Jadi kalau kita mendongeng, ketika ada anak-anak yang interaktif, misalnya
ibu atau bapak atau kakak, Kak Putri, saya kayak gini gitu. Nah kita tuh harus merespon dia, tapi dengan ala kadarnya gitu. Tapi jangan juga direspon secara terus menerus gitu. Kenapa? Karena sebenarnya imajinasinya sedang bermain. Kalau kita tidak menanggapinya, yakinlah ke depannya anak-anak itu nggak mau. Jadi sama kayak kita guru. Kalau kita ngajarin rangin nih, kan Pak, sering tuh kan, Pak saya Pak gitu, nanya aja tuh kan gitu. Terus kita nantilah gitu. Nah kalau kita sekali aja kita lakukan itu saraf anak itu sel otaknya kan terputus dan dia yakin tidak akan mau lagi untuk berikutnya bertanya karena dia nganggap nanti nggak direspon sama guru saya seperti itu. Gitu dia. Wah, luar biasa tadi ya kan penyampaian dari Kak Putri dan manfaat dongeng dalam membentuk karakter anak lagi tadi ya kan. Benar. Ternyata sangat penting kali bagi orang tua tadi Penting dari sekali. untuk psikomotoriknya, secara religinya gitu ya kan. Sosial emosinya Iya, juga. sosial emosinya juga. Memang sih tadi saya ada beberapa latihan tadi itu menggunakan suara dalam. Ternyata cepat haus ya kan Kak Putri karena belum terbiasa ya kan. Kembali lagi. Iya. Nah terus juga kalau sebagai bapak ya Pak Isa yang katanya suka mendongeng dan Iya, juga sudah mendongeng, untuk suara itu lakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan over, itu sih pesan dari Kak Awam sendiri sama saya. Oh, Karena iya. kalau kita memaksa, ibaratnya ini kan kita mau main pita suara. Kalau pita suara kita paksa itu akan nanti kayak bisa pecah gitu, jadi akhirnya bisa kayak efek nanti bisa muntah atau batuk seperti itu. Iya, Gitu iya, sih. benar Jadi emang sekali. latih suara itu dia nggak bisa cucu datang. Jadi kayak misalnya belajar nyanyi gitu kan, di rumah aja suara falset, suara tinggi gitu kan, suara rendahnya itu dari situ gitu. Insya Allah semakin sering kita mendongeng akan muncul suara-suara yang baru lagi. Gitu. Iya. Nah, ini kan Kak Putri kan yang nonton juga ada murid-murid saya nih, Oh, yang gitu. SD. Coba sih, siapa tadi tuh? Abid, nama Iya, Abid. coba berikan motivasi sama anak-anak yang lagi nonton ataupun nantinya bakalan lihat video ini gitu kan, bagaimana termotivasi untuk menjadi seorang pendongeng gitu. Iya. Nah, buat adik-adik semuanya yang ada di rumah, nah untuk pakai ini, Kak Putri. si Abid Ya, si ngomong. Abid. Oke, Abid, Ah. kamu kasih tahu teman-teman. Iya. Oke, kamu ngomong sama teman-teman bagaimana caranya menjadi seorang pendongeng. Teman-teman, kalau kalian mau jadi seorang pendongeng, maka kalian harus rajin membaca. Jangan malas membaca buku ke perpustakaan atau ke perpustakaan kota ya. Banyak sekali bukunya. Karena kalau kamu rajin membaca, maka kamu bisa bercerita. Itu kunci utamanya. Jadi jangan malas ya. Iya, Oke, terima kasih tuh. Abid. Iya Kak. Anak-anak sekalian, dengar ya tadi apa yang dikatakan si Abid. Rajin membaca, rajin ke perpustakaan, jangan pernah malas. Oke? Oke. Iya, terima kasih Abid. Sama-sama. Iya. Nah, tadi kita udah bincang-bincang ya masalah Ya. mendongeng. Mungkin kita bakalan closing. Iya. Iya. Tadi udah disampaikan manfaat mendongeng itu apa yang luar biasa sekali. Jadi kedepannya lebih banyak lagi orang tua yang mau peduli kepada anak-anaknya ya kan, lebih mendekatkan diri karena salah satu cara terbaik untuk meluangkan waktu bagi anak-anak adalah melalui mendongeng bagi mereka. Sampai saat ini kegiatan mendongeng sudah banyak ditinggalkan oleh para orang tua Iya. karena dianggap merepotkan dan membuat mereka semakin lelah setelah seharian bekerja. Padahal sebenarnya mendongeng merupakan kegiatan positif yang bisa mengeratkan hubungan ibu dan anak. Karena mendongeng sebenarnya bukan kegiatan untuk menidurkan anak, tetapi berfungsi untuk meningkatkan kedekatan ibu dan anak dan mengembangkan kemampuan anak. Bener nggak tuh Kak Putri? Benar sekali, Iya. Pak Isa. Oke, itulah manfaat mendongeng. Mungkin hari ini pertemuan kita sampai di sini dengan kawan bercakap kita. Kita akan bertemu di lain waktu. Kita akhirin dengan ayo Abid, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa lagi.